apapun setiap kami yang hadir juga yang masih di dalam perjalanan mungkin ya hari ini apapun yang kami kerjakan di dalam ibadah ini memuliakan Tuhan saja. Tuhan Engkau menjaga, memelihara, melindungi kami semua dan juga keluarga kami yang tidak bersama dengan kami. Damai sejahtera-Mu, kasih anugerah-Mu tinggal tetap dan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di mana saja saudara berada. Mari kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama seminggu yang lalu. Oh Tuhan, banyak yang harus kami hadapi, tetapi ya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terutama kami yang di Maranatha ya Tuhan. Tuhan pelihara dan Tuhan telah memberkati. Dan Tuhan, pada pagi ini kami juga mau memohonkan minta ampun kepada Tuhan untuk mungkin kelakuan kami yang tidak menyenangkan Tuhan, supaya kami dapat layak pada pagi ini datang kepada Tuhan. Tuhan, walaupun apa yang terjadi ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mau memakai hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kami sanggup menghadapi, memperingati ya Tuhan, terutama hari Paskah ya Tuhan, di mana Tuhan telah menyerahkan diri dan untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, dan kami mohon di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kami mohon kebaktian ini kami buka. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya, selamat datang. Shalom. Mari kita awali mulai kebaktian hari ini dengan pujian kepada Tuhan. Di masa COVID ini kita selalu berdoa dan memohon supaya penyertaan Tuhan, dan kita semua juga pasti mempunyai masalah masing-masing. Tetapi serasa Tuhan diam, tetapi Tuhan tidak adalah diam. Mari kita puji Tuhan, kita nyatakan iman kita, dan kita berseru, Tuhan dengarkan doa kami, karena Engkau tidak diam. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan
kami selalu bersandar hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Sekali lagi kita nyanyikan. Ketika badai hidup datang menghadap, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya kita bersama, saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Amin. Di masa ini kita selalu mau bersama menyembah Tuhan, menjadi berkat bagi dunia. Kata-kata yang indah. Kita teruskan pujian kita. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
kita mau Tuhan bekerja di dalam hidup kita dan kita serahkan hidup kita. Mari kita nyanyikan sambil berdiri, ini lagu pujian. Suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, 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 oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, 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 oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, 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 oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sekali lagi. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku tadi ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari kita teruskan puji Tuhan. Tuhan sungguh ajaib. Mari kita sembah Dia dan puji Tuhan.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi kita nyatakan iman kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi yuk. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, naikkan sedikit. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan kita. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah
Engkau yang selamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami sudah belajar dari pujian yang kami nyanyikan. Seluruh hidupku dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Dan kali ini kami mau belajar ya Tuhan bagaimana kami harus menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat dan sarana di tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengulang lagi tadi kata-kata dari lagu yang Syalala tadi ya, bagus sekali. Kalimatnya begini saudara, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Ya, kita mengaminkan. Nah, bagian yang kedua ini agak berat saudara sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita nyanyi tanpa mikir ya saudara. Ya namanya nyanyi kan, siapa yang mikir. Coba perhatikan kalimat bait yang kedua ini. Apapun yang Tuhan mau lakukan, ini apapun, ya. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, semua kurelakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya pengen tanya saudara, benar gak ini? Benar gak terjadi dalam hidup kita? Semua yang apapun yang Tuhan mau lakukan, benar gak? Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, semua aku relakan. Namanya dimuliakan. Ini berat loh saudara. Ini bagian kedua ini berat. Jadi saya ingin mengajak kita semua berpikir. Kenapa saya mengulang kalimatnya? Karena berkenaan dengan apa yang sudah Tuhan berikan untuk saya sampaikan kepada kita sekalian pada siang hari ini. Nah, kita sudah belajar, kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang saya sampaikan di bagian yang pertama adalah perspektif hidup orang percaya, perspektif hidup murid Kristus. Yang pertama, hidup adalah persinggahan. Hidup di dunia ini adalah persinggahan. Jadi perspektif hidup, cara kita memandang kehidupan akan menentukan langkah yang kita akan lakukan. Cara kita memandang kehidupan ini akan menentukan keputusan yang kita akan buat. Nah, pertama saya sudah menyampaikan dari 2 Korintus 5 ayat 1 bahwa hidup adalah suatu persinggahan. Hidup kita di atas muka bumi tidak akan selama-lamanya, tetapi hanya sementara, hanya persinggahan. Nah, kalau kita melihat hidup ini persinggahan sementara, dan kita akan kembali kepada Tuhan nantinya, maka kita tidak akan hidup dengan asal-asalan, tetapi kita akan melakukan yang terbaik. Baik saudara melayani Tuhan, lakukan yang terbaik. Saudara menyanyi, lakukan yang terbaik. Saudara bekerja, itu pun adalah bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Saudara bisnis yang sebaik-baiknya. Saudara ibu rumah tangga sebaik-baiknya melakukan yang terbaik.
yang kita bisa karena hidup adalah persinggahan. Yang kedua juga kalau hidup ini persinggahan kita tidak akan melewatkan setiap kesempatan karena hidup ini hanya sementara, persinggahan. Nah, kemudian yang bagian kedua, perspektif hidup murid Kristus, kita juga belajar bahwa hidup adalah ujian. Bulan lalu saya menyampaikan tentang bagian ini. Hidup adalah ujian. Jadi apapun yang Tuhan izinkan adalah ujian. Saudara diberkati, itu ujian. Saudara mengalami kesulitan hidup, penderitaan, itu pun ujian. Tuhan sedang menguji. Yakobus pasal 1 ayat 2 ayatnya. Jadi apa saja yang kita alami, kalau kita memandang itu sebagai ujian, maka kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi pada masa kita susah, kita sakit, kita mengalami penderitaan, Tuhan sedang menguji kita. Tetapi bukan hanya pada masa-masa susah, tetapi juga masa-masa senang. Kita sedang diberkati oleh Tuhan, itu adalah ujian. Ujian apakah kita masih tetap mengiring Dia? Ujian apakah kita masih tetap bersyukur? Ujian apakah kita masih tetap melayani Dia? Sebab ada orang yang kalau mengalami sakit, penyakit, kesulitan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi setelah mengalami kenikmatan, maka dia lupa Tuhan. Jadi semua yang kita hadapi adalah ujian. Nah, wabah corona ini pun juga adalah ujian sebetulnya. Apakah betul kita ini cinta Tuhan atau tidak? Apakah betul kita ini mengikut Kristus atau tidak? Nah, bagian yang ketiga yang ingin saya sampaikan tentang perspektif hidup. Jadi kita sudah belajar hidup adalah persinggahan, hidup adalah ujian. Yang ketiga hari ini, hidup adalah suatu kepercayaan. Mari kita buka Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Ayatnya panjang sekali saudara ya. Kalau saya baca semuanya, nanti selesai saya baca, amin, mari kita berdoa selesai saudara. Karena panjang banget. Jadi enggak usah semuanya ya, sepotong-sepotong saja. Kita baca ayat 14 sampai ayat yang ke-21 saja. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 21. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Kita mungkin sudah pernah membaca ini ayat atau perikop ini sangat populer. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta laba. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, kalau kita membaca bagian ini, hidup adalah suatu kepercayaan. Dikatakan sebab hal kerajaan sorga. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius, kerajaan sorga dan kerajaan Allah ini sama, tetapi istilahnya sering diganti-ganti. Berbeda dengan Injil yang lain. Injil yang lain sering lebih memilih menggunakan kata kerajaan Allah. Tetapi Matius tidak suka menggunakan kata kerajaan Allah. Tetapi seringkali itu sebabnya dihindarkan kata Allah, kata Elohim. Seringkali Matius memakai silih berganti dipakai dengan istilah kerajaan surga. Nah, halnya atau artinya maksudnya sama saja. Kenapa Matius memilih menggunakan kata kerajaan surga? Karena Injil Matius itu pembacanya orang Yahudi. Orang Yahudi biasanya tidak terlalu suka
menyebut-nyebut kata Allah, baik Elohim maupun YHWH. Biasanya kalau ketemu kata-kata seperti itu diganti Adonai, artinya pujaanku, atau diganti kata Hashem. Hashem itu dari kata H, Shem itu name. Jadi H itu the artikel, jadi Hashem itu nama itu. Itu untuk menunjuk kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, ada 3 hal yang kita pelajari dari bagian ini. Hidup adalah kepercayaan. Bagaimana kita menikmati, bagaimana kita melihat hidup ini sebagai kepercayaan akan menentukan perbuatan, tingkah laku, dan keputusan-keputusan kita setiap hari. Nah, ada hal yang pertama. Yang pertama saya menyebutkan hidup adalah kepercayaan. Bagian yang pertama, ada yang dipercayakan. Bagian yang kedua, nanti saya akan menyampaikan tentang ada sikap terhadap apa yang dipercayakan itu. Yang ketiga, ada pertanggungjawaban. Nah, inilah hidup sebagai suatu kepercayaan. Nah, mari kita belajar yang pertama. Kalau kita melihat bagian yang pertama, ada yang dipercayakan. Di dalam ayat ini dikatakan yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2, yang seorang lagi 1. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan ini memberikan talenta? Talenta itu adalah uang pada masa lalu. Talenta, nah kalau sekarang kata talent, kata talenta itu dipakai untuk menunjukkan bakat. Tetapi kata talenta aslinya itu berupa uang. Kepingan uang, 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Nah, maksudnya di sini kenapa kok yang 1 dikasih 5, 1 dikasih 2, yang 1 dikasih 1. Jangan salah ya, 5, 2, 1. Ini harus diingat saudara, sebab banyak orang salah. 5, 3, 2 katanya, atau 5, 3, 1. 5, 2, 1. Pertanyaannya kenapa kok yang 1 dikasih 5, yang 1 dikasih 2, yang 1 dikasih 1? Jawabannya ya terserah yang ngasih, terserah yang mempercayakan. Sebab dia kan Tuhan dan kita hambanya. Artinya kita kepada kita masing-masing dipercayakan berbeda-beda. Baik jenisnya maupun kuantitasnya, jumlahnya. Ada yang dipercaya 2 talenta. Ada yang dipercaya banyak sekali. Yang 1 tidak boleh iri kepada yang 5. Yang 1 tidak boleh iri kepada yang 2. Yang 5 tidak boleh merasa terlalu bangga, sombong karena dapat 5 dan tidak dapat 1. Yang 2 tidak boleh terlalu rendah diri, atau yang 1 rendah diri kenapa dia tidak dapat 5. Masing-masing diberikan menurut kehendaknya. Nah, kita belajar di sini tentang kedaulatan Allah. Kita belajar tentang Tuhan yang maha mengerti dan Tuhan yang berkuasa. Bahasa Inggrisnya sovereignty atau kedaulatan. Terserah Tuhan. Saya tidak boleh iri kepada Kokehin karena Kokehin dapat banyak. Saya tidak boleh iri dengan Pak Tono. Tidak boleh. Masing-masing kita diberikan talenta. Masing-masing menurut kedaulatan Tuhan dan pertimbangan Tuhan. Pertimbangannya apa? Saya nggak tahu. Tuhan percayakan Jimmy restoran. Saya mau buka restoran aja bingung, saudara ya. Pertimbangannya banyak sekali. Waduh, modalnya sekian. Aduh, nanti masaknya bagaimana? Belanjanya bagaimana? Manajemennya bagaimana? Yang dijual apa? Enggak buka-buka, saudara. Tapi Jimmy buka restoran kayak orang main kelereng aja, saudara. Buka sini, buka sana, tutup sini, buka sana. Main kelereng. Enggak boleh iri, terserah Tuhan percayakan itu kepada Jimmy. Nah, tentunya yang Tuhan percayakan kepada saya lain. Tuhan percayakan kepada saya karunia untuk mengajar. Tentunya masing-masing kita berbeda-beda. Saya nggak bisa seperti Pak Yongki, bisa main musik semuanya, selalu available dan sebagainya.
Dan masing-masing kita berbeda-beda. Itulah ada yang dipercayakan. Nah, sebetulnya apa yang dipercayakan kalau kita belajar dan kita merenungkan sungguh-sungguh, Mazmur 24 ayat 1. Masih ingat ayat hafalan? Ini pernah saya sampaikan dulu terakhir sebelum wabah corona datang waktu saya mengajarkan Bible Study. Ayatnya apa, saudara? Bumi dan segala yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Kalau begitu, tubuh ini adalah kepercayaan yang dari Tuhan. Kalau begitu, apa saja yang ada di dalam diri kita adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang Tuhan berikan untuk Bapak, Ibu, dan saya adalah kepercayaan. Suami, istri adalah kepercayaan. Anak-anak adalah kepercayaan. Cucu adalah kepercayaan. Pekerjaan adalah kepercayaan. Apalagi gereja, pelayanan adalah kepercayaan. Semua, bahkan harta yang ada di dalam kita, handphone ini kepercayaan, komputer itu kepercayaan, mobil itu kepercayaan, pakaian ini kepercayaan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan dengan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ada terlalu banyak orang yang tidak sadar bahwa segala yang Tuhan berikan itu kepercayaan. Sehingga seringkali orang mengeluh atau marah-marah. Kalau anaknya nggak nurut, anaknya bawel, kita ngomel-ngomel, dasar anak setan. Loh, ini kepercayaan dari Tuhan. Kok dibilang setan-setan? Ya. Kadang-kadang kita orang tua kok sudah marah, sudah bohwat kayak gitu ya. Dasar anak tidak tahu diri. Ya. Tahu gitu nggak tak lahirkan kamu. Loh, itu kan Tuhan yang kasih. Memangnya kita ini merancang dulu anak saya nanti enggak. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Termasuk tubuh ini, saudara. Kita nggak bisa iri dengan orang lain. Kita nggak bisa iri dengan anaknya orang lain. Kalau anak yang Tuhan berikan kepadamu itu berbeda dengan anak tetanggamu, ya bersyukur saja. Wong itu namanya kepercayaan. Atau anak kita mungkin tidak setampan, tidak secantik tetangga sebelah, bersyukur saja, itulah kepercayaan. Atau anak kita tidak IQ-nya tidak setinggi tetangga sebelah, bersyukur saja, itu adalah kepercayaan. Semua yang ada pada kita itu adalah kepercayaan, karena seluruh bumi dan apa yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Nah, Abraham, saya katakan dia punya teologi kepemilikan yang benar. Pada waktu Abraham diberikan anak yang bernama Ishak, firman Tuhan berkata, Abraham, bawalah anakmu satu-satunya yang kau kasih itu, yaitu Ishak, untuk naik ke bukit dan persembahkanlah Ishak kepadaku. Saya kalau jadi Abraham mikir, ini benar Tuhan, suara Tuhan atau suara setan? Katanya Tuhan berjanji Tuhan akan membuat keturunan saya seperti bintang-bintang di langit. Katanya Tuhan berjanji akan menjadikan saya sebagai bapak bangsa yang besar. Tapi bagaimana mungkin Tuhan meminta anak yang satu-satunya yang saya kasihi untuk dipersembahkan? Kan habis sudah, janji Tuhan tidak terjadi. Tetapi Abraham sadar bahwa Ishak hanyalah kepercayaan yang Tuhan beri. Waktu Tuhan minta Ishak dipersembahkan, Alkitab berkata, maka pagi-pagi benar, keesokan harinya, Abraham membawa Ishak ke Bukit Moria untuk dipersembahkan Tuhan ke sana. Kenapa? Karena itu adalah kepercayaan. Umur itu adalah kepercayaan. Pada waktu Tuhan meminta kembali, kita harus menyerahkannya kembali. Itu sebabnya tadi balik lagi lagu tadi ya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, semua kurelakan. Namanya dimuliakan. Betul, saudara? Kalau hartanya diminta Tuhan, rela, saudara? Asalkan Tuhan senang, ya, semua kurelakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Depannya sih oke, syalalala, syalalala, oh enteng ya, syalala, syalala, siapa yang nggak bisa nyanyi sih? Syalalala, syalalala, gampang.
Tapi bagian tengahnya yang susah loh saudara. Kalau anak saudara, cucu saudara dipanggil Tuhan, kira-kira mau nggak saudara? Tapi lagu ini kalimatnya bagus loh. Asalkan engkau senang dan engkau dimuliakan, semua kurelakan ya Tuhan. Jadi hidup adalah kepercayaan. Nah, kita mesti punya perspektif cara pandang seperti ini. Karena Tuhan Allah memilikinya, maka saya rela merelakan. Tapi bukan hanya merelakan, saya pun juga harus memelihara dengan baik. Karena itu kepercayaan. Tadi saya sudah katakan, jenisnya berbeda-beda, modelnya berbeda-beda. Ada anak yang gampang nurut, ada anak yang cerdas sekali, ada anak yang mungkin nggak cerdas sekali, mungkin ada kurangnya, mungkin nggak sempurna. Tapi kalau itu kepercayaan Tuhan, ya sudah, saya akan pelihara sebaik-baiknya, saya akan rawat sebaik-baiknya, saya akan besarkan sebaik-baiknya, karena semuanya itu adalah kepercayaan yang dari Tuhan. Saya nggak bisa milih loh. Tuhan, saya minta 2 talenta aja dah. Nggak bisa milih, saudara. Kalau kita bisa milih, kita milih seenak-enak kita kan. Tuhan, saya milih kalau bisa anak saya itu yang kalau bisa seperti Joel Osteen, Tuhan. Ya, kalau saya punya mantu itu kayak Joel Osteen. Jadi pendeta itu kalau bisa pendeta yang sugih gitu, yang kaya gitu, kayak Joel Osteen gitu. Saya kalau bisa cari mantu jangan yang itu Tuhan. Ya. Kalau bisa minta kita boleh sudah. Tetapi masalahnya kita tuh nggak bisa milih. Sudah bisa milih pada waktu anak mau lahir, kita paling bisa berdoa kan. Hari ini, tadi pagi sebelum saya berangkat, saya sudah membuat rekaman video, sudah bisa saksikan di tayangan saya di channel Jonas Muljo Ministry. Saya membuat video tentang Matius 11 ayat 1 sampai 6. Bagaimana Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias itu? Karena Yohanes sedang dipenjara. Pasal 11 ayat 2 Matius. Kemudian apakah engkau Mesias itu ataukah kami menanti yang lainnya? Loh, Yohanes ini pernah mengaku Yesus itu sebagai Mesias. Tapi kenapa kok dia berubah? Mungkin rupanya dia ragu-ragu, dia bingung. Karena dia dipenjara cukup lama. Dipenjarakan oleh Herodes Antipas. Kenapa? Karena Herodes pada waktu dia pergi ke Roma, dia lihat istri saudaranya, dia kepengen. Makanya pada waktu dia kembali, saudara, dia ceraikan istrinya supaya dia bisa mengambil istri saudaranya. Nah, kemudian Yohanes dipenjara, itu Herodes ya. Kemudian pada waktu Herodes melakukan itu, Yohanes nggak suka. Yohanes memprotes, Yohanes mengkritik perbuatan Herodes Antipas dan menyatakan perbuatanmu itu salah. Nah, Herodes akhirnya memenjarakan Yohanes. Nah, Yohanes dipenjara. Yohanes mendengar Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat dan sebagainya. Tetapi dia tetap dipenjara. Terus Yohanes Pembaptis nyuruh murid-muridnya tanya sama Yesus, dia ini Mesias atau bukan? Lalu jawab Yesus apa? Kalau kamu melihat ada orang bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, buta melihat dan sebagainya, aku harap tidak ada yang kecewa dan menolak aku. Artinya apa? Tuhan punya kedaulatan untuk apa yang dia mau lakukan, untuk apa yang dia mau kerjakan. Ini makanya ayat 6 Yesus berkata, jangan sampai karena itu semua orang kecewa dan menolak aku. Kenapa? Karena yang diharapkan tidak seperti yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, sama saudara, hidup ini kepercayaan. Belajar mensyukuri apa saja yang Tuhan berikan, belajar mensyukuri apa saja yang ada. Jangan mengeluh karena yang tidak ada. Sekali lagi, belajar mensyukuri, lihat diri sendiri, mensyukuri apa yang ada. Jangan mengeluh karena apa yang tidak ada. Sebab kalau itu terjadi, kita akan menjadi orang yang tidak pernah bersuka cita di dalam kehidupan ini. Ada yang dipercayakan. Apa? Semuanya, seluruh hidup kita. Waktu, kesempatan, pekerjaan, keluarga, umur, semua itu adalah kepercayaan. Yang kedua, ada respon yang kita berikan untuk kepercayaan. Nah, tadi kalau kita membaca di sini, hamba yang menerima ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu,
ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5. Yang 5 dijalankan sehingga dapat 5. Yang 2 dijalankan dapat 2, jadi semuanya 4. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Yang 1 nggak ngapa-ngapain, responnya dia pasif sekali. Dia cuman menerima 1 talenta terus ditanam. Kenapa dia begitu? Karena dia salah menilai kepada tuannya tadi. Kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, dikatakan hamba yang menerima 1 talenta itu berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana tidak menanam. Ayat 24-25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Dia tidak bikin apa-apa dengan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Kenapa terjadi? Karena dia salah menilai. Engkau adalah Tuhan yang kejam, padahal dia bukan Tuhan yang kejam. Engkau adalah Tuhan yang dikatakan ayat 24, karena engkau adalah Tuhan menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur, memungut di tempat mana Tuhan tidak menanam. Ini kan salah. Kesalahpengertian kita kepada Tuhan akan menentukan langkah apa yang akan kita lakukan terhadap kepercayaan yang Tuhan beri. Itu sebabnya saya setiap hari melalui tayangan video, ya rumus itu, saya selalu ingatkan orang, selalu tidak pernah bosan. Belajar firman, terus belajar tiap hari. Belajar firman tiap hari. Kenapa? Bagaimana kita mengenal Tuhan akan menolong kita bersikap dengan benar untuk kepercayaan yang Tuhan sudah beri. Ada banyak orang menyia-nyiakan waktunya. Kalau main game bisa jam-jaman. Tapi kalau belajar firman Tuhan, 5 menit aja rasanya udah bosen, saudara. Ada orang bisa nonton TV berjam-jam. Tapi membaca Alkitab, belajar firman Tuhan tidak pernah punya waktu. Ya paling membaca sepintas lalu, ya pokoknya hanya untuk pantas-pantas lah saya sudah baca karena saya orang Kristen. Tapi pertanyaannya bukan baca, sudah belajar belum? Kenapa kita perlu belajar? Sebab dengan kita mengenal Tuhan Allah dengan lebih baik lagi, maka kita akan ditolong untuk bisa bersikap benar terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa sih orang Kristen seringkali pelit kalau untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa? Karena pengenalannya tentang Allah juga salah. Jikalau seseorang mengenal Allah dengan lebih sungguh-sungguh, maka dia akan bisa bersikap dengan benar tentang keuangannya. Seberapa banyak dia harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang pelit bukan karena pelit sekedar pelit. Orang ini tidak pernah mau belajar dan dia tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau dia mengenal firman Tuhan Mazmur 24 ayat 1. Jadikan Mazmur 24 ayat 1. Sudah akan tahu bahwa semua yang Tuhan berikan itu adalah kepercayaan. Berapa banyak kita harus kelola. Berapa banyak kita kembalikan untuk Tuhan. Itulah yang namanya bersikap merespon dengan benar untuk kepercayaan yang Tuhan sudah beri. Jadi ada yang dipercayakan, kemudian ada respon. Respon kita tergantung bagaimana kita mengenal Tuhan yang mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Nah yang ketiga, ada yang dipercayakan, ada respon. Yang ketiga adalah ada waktu untuk mempertanggungjawabkan. Apa yang dimaksud? Nah, kalau kita membaca di bagian itu, ayat 19, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi kedatangan Kristus itu bukan sekedar mengangkat kita atau membawa kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tetapi Alkitab berkata itu juga adalah suatu hari pertanggungjawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan pertanggungjawaban masuk surga atau tidak masuk surga. Bagi orang yang tidak percaya Yesus memang iya. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, hari itu adalah hari penentuan. Apakah jenis upah
yang Anda dan saya akan terima. Kita dapat upah nggak apa-apa, saya nggak dapat upah juga nggak apa-apa kok. Pokoknya masuk surga. Ya. Ada banyak orang seringkali bilang begitu, nggak apa-apa Pak, yang penting masuk surga, nggak dapat upah juga nggak apa-apa. Nah, keliru. Ya. Harusnya kita menjadikan hari itu sebagai hari di mana kita bangga karena kita mendapatkan upah dari segala jerih lelah yang kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi kita melakukan segala sesuatu di dunia ini bukan untuk upah dunia. Ya memang upah dunia ada. Kalau kita melakukannya terbaik di pekerjaan kita, di bisnis kita dapat upah, kita dapat gaji, puji Tuhan. Tetapi jangan hanya memandang itu sebagai cara-cara dunia. Kalau sudah bekerja dengan baik, saya yakin ada upah surgawi yang juga akan menanti kita. Tapi kita kerjanya sebentar masuk, sebentar enggak, sebentar masuk, sebentar madol, ya enggak tahu. Ini istilah madol masih ada enggak di Jakarta? Sudah zaman dulu, zaman saya tahun-tahun lampau itu ada istilah madol. Ya, enggak tahu madol itu singkatan apa saya juga enggak tahu. Makan odol atau saya enggak tahu. Bolos, bahasa Jawanya bolos, membolos. Kalau Anda sekolah, adakah kita ini menganggap itu sebagai satu kepercayaan? Ya, kemarin saya ditelepon dari kampus tempat saya ngajar. Jonas, profesor, dia bilang, I think you have to continue your study. Saya bilang, what? I'm old already, saya bilang. I'm NYA, not young anymore, saya bilang gitu. No, I think you should take your doctorate degree. Saya bilang, saya tanya istri saya, apa masih pantas tuh aku ini sekolah? Dia bilang, kenapa enggak? Kaget juga saya. Kadang-kadang sudah terlalu banyak kegiatan, saudara ya. Saya kadang-kadang paling sulit itu membagi waktu. Pemuritan pagi malam, masih terus berjalan. Ya, terus saya juga ngajar juga. Hari Senin malam sama Kamis malam itu saya ngajar di kampus di Fullerton juga. Terus saya bikin rumus tiap hari. Kadang-kadang saya membagi waktu itu sulit. Saya pikir-pikir, mestinya suruh masuk kemarin, Januari. Saya enggak. Kemarin ditelepon lagi. Why? Why you are not enrolled yet? Saya bilang, oh, okay then, so next semester. Saya bilang, saya pikir, kenapa enggak ya? Sebetulnya enggak ada kata tua, sudah. Sebenarnya tua itu hanya masalah angka. Ya, maaf ya. Tua itu sebenarnya hanya masalah angka. Kenapa? Sebab kalau kita lihat, justru orang-orang yang sudah, nah kalau kita membaca dari sejarahnya Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders, ya, itu kapan dia memulai bisnis Kentucky Fried Chicken itu? Kapan? Waktu umur 20? 80 ya? 60 belum? Coba nanti diselesaikan di restoran ya, dua ini. Umur tua loh saudara. Wah kita ini kalau sudah umur gitu, ya udahlah yang muda-muda aja Pak, biar Andre aja yang masih muda, ya sama sudah tua ya. Jangan gitu saudara. Tua itu hanya masalah angka. Sebetulnya kembali kepada niat kita itu, saudara, usia adalah kepercayaan, balik lagi kepercayaan. Waktu itu kepercayaan. Nah, saya belajar di Colonel Sanders, saya malu sudah. Saya belum banyak yang saya lakukan loh Tuhan. Gini aja masih sudah merasa sudah tua kan. Padahal di sini masih banyak yang lebih senior dari saya. Ya, lihat Andalina ini. Ya, rumahnya jauh di Pomona. Ya, naik apa tadi? Transit. Naik transit loh. Kita ini punya mobil kadang-kadang malas ke gereja sudah. Tante Lina ini sudah lanjut umur loh, saudara. Not young anymore, NYA. Sudah. Tapi masih setia luar biasa loh ini. Pomona loh. Bukan Norwalk mah kecil, Lakewood mah kecil, Long Beach kecil, saudaraku. Pomona. Naik transit, sudah. Berangkat rumah jam berapa tadi? Dari rumah jam berapa? Jam berapa dari rumah? Hah? Jam 7? Jam 7 dari rumah loh saudara. Saya jam 7 masih baru minum kopi tadi. Jam 7 loh saudara. Kadang orang lain gini,
Kalau gua dijemput ya gua berangkat. Kalau gua kagak dijemput, gua kagak berangkat. Ya ampun. Saya salut loh. Dua hormat. Si, umur hanyalah angka. Ya. Umur hanya angka. Sudah. Semuanya niat. Kalau kita niat pasti ada. Kembali, niat itu muncul dari mana? Kesadaran bahwa semua itu adalah kepercayaan yang Tuhan beri. Respon kita ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan. Makanya jangan berhenti, sudah belajar. Itu Tante Christina masih buka itu BSF. Sudah belajar sama Tante Christina. Alice juga belajar itu BSF. Belajar sama Alice. Bible Study Fellowship. Ya, jangan saya semua, saya sudah penuh kelasnya. Belajar sama mereka. Jimmy sudah ikut pemurian, Poni sudah ikut belajar. Belajar tentang Tuhan. Supaya dengan kita mengenal Tuhan, respon kita itu betul untuk kepercayaan apa yang Tuhan berikan. Dan kita melihat di sini akan suatu hari akan ada hari pertanggungjawaban. Semua mesti kita pertanggungjawabkan. Umur kita pertanggungjawabkan, waktu kita pertanggungjawabkan, harta kita pertanggungjawabkan, kekuatan kita pertanggungjawabkan, pelayanan kita pertanggungjawabkan, rohani kita pertanggungjawabkan, ya semuanya kita pertanggungjawabkan karena Alkitab berkata semuanya harus mempertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban itu menentukan imbalan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi rupa-rupanya setelah kita mati nanti kita itu bukan pengangguran, saudara. Kita kadang berpikir ya, aduh, kalau mati ngapain aja ya? Tidur gitu. Ternyata Alkitab berkata ada pertanggungjawaban, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Akan diberikan penghargaan karena dikatakan baik sekali perbuatanmu. Lalu kita akan menerima promosi dan diberi tanggung jawab yang lebih besar di dalam kekekalan. Jadi ternyata di dalam kekekalan di sana itu kita masih kerja loh. Ada memuji menyembah Tuhan, ya saudara. Ya kalau agama lain kalau di kekekalan itu kerjaannya cuma ketemu bidadari ya. Kalau orang Kristen nggak ketemu bidadari, bidadara juga enggak, saudara ya. Kalau orang Kristen ternyata ada tanggung jawab loh. Nah nanti semakin kita bisa mempertanggungjawabkan menurut ayat ini, kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang terakhir dikatakan kita akan dihormati dalam suatu perayaan. Masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pasal 25 ayat 21. Jadi mari kita merenungkan. Apa saja yang dalam hidup ini semuanya adalah kepercayaan. Ada kepercayaan, ada respon, ada pertanggungjawaban. Dan biarlah kita kedapatan setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini yang terus mengingatkan kami bahwa segala yang ada dalam hidup ini adalah kepercayaan. Karena itu ajarkan kami bersyukur, menerima semua kepercayaan Tuhan beri. Ajar kami bersikap dengan benar, merespon dengan benar, karena kami harus bertanggung jawab. Suatu hari nanti ketika kami mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan, kami bisa bertanggung jawab dan memberikan yang terbaik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selamanya buat firman-Mu ini. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama
sebelum kita mempersembahkan sebagian dari yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu yang indah. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, dan atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, izinkan kami saat ini untuk menyerahkan sebagian dari berkat yang telah kami terima untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap orang yang telah memberi, dan berkati juga setiap orang yang belum mempunyai kesempatan untuk memberi. Kami berterima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam Yesus.
Terima kasih Pak Jonas atas pemberitaan firman-Nya. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan dan keluarganya untuk hari-hari yang datang. Mari kita satukan hati. Kita mau berdoa untuk teman-teman kita. Mari kita menjadi hamba yang dipercaya agar ketika Tuhan Yesus datang mendapatkan kita sebagai hamba yang baik dan setia. Berbahagialah orang yang mendengarkan, menerima dan melakukan firman-Nya. Mari kita satukan hati untuk berdoa untuk teman-teman kita yang lemah. Bapa kami yang dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami mohon jamahan-Mu untuk Tante Hermina yang masih berbaring di ICU. Tuhan Kau berdaulat atas hidupnya. Tolong jamahan-Mu Tuhan untuk kesembuhan. Berikan kekuatan untuk tubuh dan imamnya. Kami juga mau berdoa untuk kesembuhan mata Cilusi dan Ko Yakubus. Tuhan, tolong Kau celikan matanya. Dan untuk Mike, untuk Ko Handi, Santi Ritiau dan Ko Yongki, Tuhan tolong terus sempurnakan kesembuhannya untuk ginjalnya. Untuk para senior Maranatha, Tuhan tolong juga jaga mereka satu persatu. Berikan penghiburan dan kekuatan yang datang daripada-Mu. Bapak, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di sini dan setiap orang yang mengikuti kebaktian di online. Agar imamnya dikuatkan, Tuhan, pagari juga dari segala yang jahat. Tuntun mereka satu persatu agar lebih mendekat kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, pelanggaran kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang bisa dipercaya, agar ketika Engkau datang kembali, mendapatkan kami sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Ada tambahan, saudara-saudara? Untuk minggu depan, kita ada kebaktian Paskah di Park jam 11 pagi di Cerritos Regional Park 19700 South Bloomfield, Cerritos. Diharapkan untuk kehadirannya saudara dan luangkan waktunya. Terima kasih. God bless you. Mari kita berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan mari kita arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah dari awal hingga akhir. Sebentar nanti kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tapi biarlah damai sejahtera dari Allah, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang terus menguatkan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu, dan seluruh tujuan hidup kami, keberadaan kami hanyalah untuk Tuhan selama-lamanya. Haleluya, Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datang.
Kebaktian hari ini selesai, kita akan berjumpa kembali minggu depan.